Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan diberi kesempatan untuk terus mencari ibadah dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah masjid dakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kajian lanjutan kita akan tetap diisi oleh Al-Ustaz Rahmat Silaturahim. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Sebelumnya marilah kita buka kajian ilmu kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu luang tersebut Allah mudahkan kita untuk menuju masjid ini, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan solat fardu maghrib berjamaah, menunggu azan isya, kita bersama-sama berkumpul di majelis ilmu untuk mendengarkan bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kita bersalawat, beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi kita sebutkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Bahjatu Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, di muqaddimah ini sebagai kata pengantar sedikit kita jelaskan tentang agama yang mulia ini, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, agama yang sempurna. Sebagaimana Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, dan di antara kita sering mendengar ayat ini di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, di bagian
akhir di hurimat alaikumul maitatah, di bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Maksudnya telah aku sempurnakan bagimu nikmatku, dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Islam adalah merupakan nikmat di antara nikmat terbesar. Dengan diturunkan syariat ini, Allah turunkan kitabullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia pada umumnya, dan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa khususnya. Dan Islam juga dibawa oleh Nabi yang mulia, penutup para anbiya wal mursalin, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kesempurnaan itu lengkap, semuanya kemuliaan. Wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada melewati malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling mulia, penghulunya Bani Adam. Di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, dan di tempat yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita sejenak mengulang kembali, apa itu maksud Islam? Apa itu Islam? Mungkin kita akan menjawab, Islam itu adalah selamat, damai, sejahtera, dan segala macam definisi yang itu semuanya definisi tercakup semuanya. Apabila digabungkan, itulah Islam. Namun salah seorang ulama kita mendefinisikan Islam di dalam matan Al-Uthulus Tsalasah, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu bitta'ah, lalu diikuti dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan meninggalkan kesyirikan beserta pelaku kesyirikan. Itulah Islam yang mencakup definisi secara lughah yang kita sebutkan di awalnya. Itulah Islam. Kemudian mengenai rukunnya telah kita singgung juga di kajian sebelumnya. Ada 5 rukunnya, dan itu tidak mungkin kita ulang kembali. Namun bahwasanya kalau kita melihat tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, ketika ayat ini turun, maka Umar menangis. Umar menangis karena di ayat ini disebutkan telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Istilahnya telah sempurna, tidak ada. Umar meyakini ketika ayat itu tidak ada setelah sempurna melainkan kekurangan. Tidak ada setelah sempurna melainkan kekurangan. Yakni wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sempurna, berarti tugas telah selesai. Maka Umar pun menangis ketika ayat ini turun. Kemudian
bahwasanya masih di tafsir Mukatsir beberapa riwayat dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Intinya ketika terjadi dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan orang-orang Yahudi, terjadi dialog bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan ada suatu ayat di dalam agamamu, apabila itu turun kepada kami, maksudnya kepada ahlul kitab orang Yahudi, maka hari itu akan kami jadikan hari raya. Hari itu akan kami jadikan hari raya karena orang-orang Yahudi memahami ayat tersebut. Mereka mengetahui, mereka mengintip-intip, mencari informasi apa yang telah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui. Akan tetapi karena iri dengki mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari kaum mereka, karena orang-orang nabi-nabi sebelumnya itu dari keturunan anak Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai ke bawah terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW lahir dari putra Nabi Ibrahim yang lain, Nabi Ismail. Namun tidak ada nabi di antara Nabi Ismail sampai ke Arab Quraisy, sampai ke Abdul Muthalib, sampai kepada Allah, dan Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Itu yang membuat mereka iri, kenapa bukan dari kita? Sehingga hasadnya, dengkinya sebagaimana hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam, iri, sehingga dia tidak mau mengakui. Contohnya di peristiwa ini, dia mengetahui ayat itu turun, disempurnakan agama Islam itu, diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Umar pun berucap, sesungguhnya ayat yang Anda maksudkan aku mengetahuinya. Apa ayatnya dan di mana turunnya? Kapan turunnya, di mana turunnya? Yaitu ketika di Arafah. Ketika di Arafah, di peristiwa Haji Wada. Kemudian ungkapan yang lain, dialog antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in masih dengan orang Yahudi. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berdialog dengan orang Yahudi mengenai ajaran Islam itu. Bagaimana ajaran Islam itu? Apa yang telah diajarkan Muhammad kepada kalian, kata orang-orang Yahudi. Lalu bijaknya Salman Al-Farisi menjawab, yang lebih kurang ungkapan tersebut, seluruh apapun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya, lengkap seluruhnya, apapun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai-sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab masuk toilet diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perihal yang sepele yang mungkin kita tidak terlalu perhatian kalau kita tidak mempelajari fikihnya, yang kalau kita pergi ke toilet umum, ke bandara misalnya, berserakan tisu atau segala macamnya, atau di toilet umum yang kotor, yang kurang bersih, tapi Islam mengajarkan bagaimana tata cara adab membersihkan hadas tersebut, bersuci dan segala macamnya. Hal sepele, apalagi masalah yang besar, masalah ibadah, masalah hubungan sesama manusia. Karena ajaran Islam selain mengatur hubungan vertikal terhadap Rabb-nya, juga horizontal kepada sesama. Dan pelajaran bisa kita petik dari peristiwa di saudara-saudara kita. Alhamdulillah tadi ada kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di negeri para al-anbiya, negeri Syam atau Palestina, bahwasanya dengan peristiwa itu kita mengetahui Islam adalah agama yang damai,
agama yang tidak gampang menumpahkan darah. Kalaulah kita lihat sejarah peristiwa peperangan Nabi SAW, apabila Nabi SAW mengutus pasukan perang, Nabi memperingatkan, jangan dirusak rumah ibadah mereka, jangan dibunuh anak-anak, jangan dibunuh perempuan, para wanita. Sekarang lihatlah Zionis, dengan bombardirnya, dengan roket-roket rudalnya, semuanya orang, anak-anak, yang kalau kita melihat video-video yang ada di media, pilu hati kita. Dan ini tidak ada kasih sayang, tidak ada perikemanusiaan sama sekali, tidak seperti Islam. Dan ketika terjadi mobilisasi ajaran Islam, terutama dimulai yang agak besar itu di zaman Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagian perbatasan kaum muslimin yang mereka ikut ke daulah, ke daerah kaum muslimin dan berbatasan dengan misalnya orang Romawi atau Persia, mereka melihat bagaimana kehidupan, lalu mengirim surat agar ditaklukkan juga negeri mereka, ikut ke dalam kawasan daulahnya kaum muslimin, dalam kekhalifahan Umar bin Khattab, karena melihat sejahteranya kehidupan mereka. Tidak seperti orang-orang itu ada upeti pajak yang semua harta-harta rakyat dikumpulkan untuk kerajaan, untuk kekayaan kerajaan. Sementara lihatlah perlakuan umat Islam, adanya Baitul Mal, yang seluruh harta-harta di Baitul Mal untuk orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan pernah di zaman Umar bin Abdul Aziz di dinasti Umayyah itu, saking makmurnya, ada sebagian Baitul Mal itu melimpah karena tidak tahu kepada siapa yang diberikan, karena sudah sejahteranya kehidupan sebagian kehidupan orang-orang Islam ketika itu. Yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Itulah indahnya Islam di antara keindahan agama kita, yang keindahan tersebut tidaklah kita mengetahuinya kecuali dengan mempelajari, membolak-balikkan lembaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan membalikkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar dibalikkan tetapi dipelajari. Nanti dibalik-balikkan pula di rumah. Maksudnya dibaca, dipelajari, lihat tafsirnya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Itu yang akan mengetahui bagaimana indahnya agama kita ini. Dan bersyukurlah kita, Allah berikan kita dan Allah lahirkan kita dari orang tua yang muslim di negara yang mayoritas kaum muslimin. Itu harus kita syukuri, harus kita hadiri dalam hati kita, bahwasanya alangkah bersyukurnya kita dengan nikmat yang besar ini. Lalu agama ini menjaga 5 hal yang pokok yang dikenal kalau di dalam kita belajar ad-daruriyah khams, 5 kebutuhan pokok yang dijaga oleh agama kita, syariat, maqasid syari'iyah, tujuan dari agama tersebut. 5 tersebut diantaranya yang pertama yaitu menjaga agama. Menjaga agama, di situ ada seluruhnya, ada ibadah, dan bagaimana seandainya ada orang yang masuk kepada Islam itu seharusnya setelah mereka syahadat lalu dibimbing bagaimana ibadah-ibadah tersebut. Jangan kita khawatirkan, takut setelah bersyahadat tidak tahu lagi apa yang dilakukan. Harus dikokohkan keimanannya, mungkin ada pelatihan mu'allaf atau segala macamnya, maka diarahkan. Kemudian dengan agama itu kita senantiasa mempelajarinya, dengan itu kita menjaga agama tersebut. Adapun yang kedua,
ad-daruriyah khamsah, 5 kebutuhan pokok yang dijaga oleh agama, yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu makanya ajaran Islam tidak dilarangnya kita membunuh, dilarangnya kita untuk menumpahkan darah. Jangankan sesama kaum muslimin, orang kafir pun tidak boleh kita menumpahkan darahnya kalau dia terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Dan apabila terjadi peristiwa pembunuhan, ada hukumannya, qisas dengan cara ya orang yang membunuh dibunuh juga, sehingga orang yang membunuh, ada yang terniat membunuh, takut, sehingga jera, tidak mau melakukan pembunuhan. Adapun yang ketiga, menjaga akal. Menjaga akal itu makanya dilarang khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu dilarang, karena akal itu kalau sudah rusak, itu pikiran tidak jernih, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian juga menjaga keturunan. Itu makanya ada syariat nikah, diharamkan zina, apalagi praktek-praktek yang menuju itu. Karena di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangankan lafaz ayatnya bukan tidak berzina, jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Jangankan untuk berzina, mendekatinya saja kita dilarang. Pintu-pintunya sudah ditutup semuanya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang mempunyai anak perempuan atau anak yang masih lajang, maka sebaiknya diawasi. Perhatikan pergaulan mereka dengan lawan jenis. Jangan sampai mereka berdua-duaan, atau kita istilahkan di zaman kita pacaran. Terkadang sudah dirubah juga istilah pacaran, lebih syar'i, ta'aruf katanya. Tapi ta'arufnya nggak syar'i lagi. Jalan berduaan, bonceng sepeda motor, itu hati-hati. Kalau memang mereka ingin menikah, tanya selera. Kalau kamu memang mau dengan anak saya, maka nikahi, silahkan, pinanglah. Maka lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu, sehingga tertutup pintu-pintu maksiat yang apabila terjadi tangisan yang akan, atau malu, aib bagi keluarga. Kemudian yang kelima, yaitu menjaga harta. Menjaga harta, tidak boleh kita mencuri, tidak boleh kita menipu harta orang. Dan itu apabila kita meminjam, maka kembalikan. Akadnya meminjam, kembalikan. Jangan setelah meminjam hilang. Melihat orang yang kita meminjam menghindar, sehingga terputuslah silaturahmi sesama kita. Jadi ini 5 kebutuhan yang pokok yang dilindungi. Taib, itu sedikit muqaddimah dari kita. Mudah-mudahan pembukaan sebelum kita memulai kajian kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, kita memasuki pelajaran kita di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Kita memasuki hadis yang ke-6. Mari kita sama-sama mendengarkan hadisnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat kaum muslimin lainnya dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu an. Adapun orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim mensahihkan hadis ini, dan mereka menukilkan hadis ini di dalam kitab sahih mereka berdua. Wa zada Tirmizi wan Nasai. Kemudian ada tambahan dari
Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Wal mu'minu man aminahun nas. Disebutkan di sini bahwasanya seorang beriman itu adalah orang yang aman manusia ala dimain. Jadi aman manusia darinya, kemudian darahnya, wa amwalihim, dan hartanya. Zadal Baihaqi, dan ada tambahan juga riwayat dari Imam Baihaqi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang mujahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang bersungguh-sungguh jiwanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia pelajaran kita, hadis yang baru saja sama-sama kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Agak cepat nih apanya membahasnya, sampai mana yang terkejar saja. Baik, mari kita sama-sama memetik, sama-sama mendengarkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, an Abdullah bin Amr, bahwasanya dia adalah salah seorang sahabat yang kecil, anak dari sahabat. Di bapaknya Amru bin Al-As, yang di zaman Umar menjadi gubernur di Mesir. Bapaknya Amru bin As, jasanya terutama ketika diutus oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Mesir, dan ketika itu beliau juga diangkat oleh Umar menjadi gubernur di sana. Maka salah satu jasa Amru bin As adalah bahasa Kibti di Mesir dirubah menjadi bahasa Arab. Itulah pertama kali Mesir berbahasa Arab ketika di zaman di bawah pemerintahan gubernurnya Amr bin As. Kemudian tentang Abdullah, anaknya adalah di antara abadilah Abdullah yang lainnya yang mereka sebaya, yang masih remaja, sama-sama giatnya. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Mereka adalah anak-anak yang remaja yang tidak sama dengan anak-anak remaja yang lainnya. Mereka semangat mempelajari, belajar bersama-sama mempelajari syariat yang mulia ini kepada Nabi SAW, dan juga kepada sahabat-sahabat yang sepuh, kepada sahabat-sahabat yang tua seperti Abu Bakar dan yang lain-lainnya, veteran perang Badar. Dan mereka semangat. Awalnya sebagian teman-teman mereka ada semacam ejekan, mengajak mereka bermain, biasa anak-anak bermain ini, tetapi tidak mau. Abdullah bin Abbas dan mereka tidak mau. Pas di kemudian harinya barulah yang anak-anak tadi yang mengajak bermain yang mengatakan, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Yang dahulu mereka rajin belajar, menimba ilmu langsung dari Rasulullah SAW, ini dia. Pas setelah itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As adalah tempat bertanya. Mereka lah ahli ilmu di zamannya, menggantikan orang sebelumnya. Apa kelebihan Abdullah bin Amr bin As? Bahwasanya beliaulah yang pertama menulis as-sahifah as-siddiqiyah. Maksudnya yang pertama menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membukukan yang pertama kali. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memujinya. Tidak ada yang mengungguli hafalan hadisnya kecuali Abdullah bin Amr bin As. Karena apa? Karena aku hanya menghafal, sementara Abdullah bin Amr bin As mencatatnya, menulisnya. Itu salah satu kelebihan dari Abdullah bin Amr bin As. Itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Adapun nanti biografi bagaimana sedetailnya, maka bisa dilihat di biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Lalu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini salah satu di antara sifat orang muslim.
bahwasanya orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam lainnya dari lisan dan tangannya. Dari lisannya, tidak menggibah, tidak mengadu domba, tidak menjatuhkan kehormatan saudara-saudarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lisan ini tidak bertulang, tidak tipis seperti silet, tetapi ketajamannya melebihi silet. Kalau sayat luka itu bisa diobati dengan obat-obat obat luka yang kita kenal, obat merah. Tapi kalau hati yang luka, ini bahayanya. Itu makanya Islam itu ada keutamaan memaafkan. Ada misalnya tersakiti hati kita, ada pintu kebaikan yang lain, memaafkan. Dan itu berat. Kalau minta maaf itu sebenarnya, maaf saya salah, itu gampang, semua orang bisa lah, istilahnya berat lagi. Tapi kalau memaafkan itu sangat berat. Kecuali orang-orang yang betul-betul Allah anugerahkan keimanan yang besar. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana ketika terjadi peristiwa hadisun ifki, peristiwa fitnah, tuduhan berzina kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang salah satu penuduhnya adalah kerabat Abu Bakar, yang senantiasa Abu Bakar menafkahinya tiap bulan, ikut juga memburuk-burukkan, menyebarkan hoax, berita bohong. Zaman kita kan hoax. Lalu Abu Bakar pun memutus nafkah untuk keluarganya tersebut. Namun setelah turun ayat di surah An-Nur, yang maknanya tidakkah engkau ingin Allah mengampuni, setelah itu ujung ayatnya maknanya itu sekitar ayat 20-an di dalam surah An-Nur. Lalu ketika ayat itu turun, kata Abu Bakar, aku ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dimaafkan, lalu dinafkahi kembali. Bayangkan, kalau tidak orang yang berjiwa besar, keimanan yang kuat, tidak akan bisa untuk melakukannya. Jadi itu orang Islam yang selamat dari kejahatan tangannya, dari memukul, dari yang lain-lainnya. Itulah orang Islam sebagaimana sifatnya disebutkan di dalam hadis yang sama-sama kita pelajari. Kemudian wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Orang yang berhijrah tersebut adalah orang yang hijrah dari menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara umum. Makna secara umum menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, sebelumnya dia lalai di dalam salat, sekarang dia sudah rajin salat. Sebelumnya dia tidak pernah membaca Al-Qur'an, sekarang dia telah membaca Al-Qur'an. Sebelumnya dia tidak pernah salat malam, sekarang dia sudah salat malam. Sebelumnya dia misalnya melakukan praktek ribawi, sekarang sudah ditinggalkan, dan seluruhnya. Biasanya dia sering marah kepada istrinya, memukul anaknya, sekarang sudah menjadi suami, bapak yang penyayang. Begitu juga ibu-ibu, biasanya menuntut nafkah kepada bapak-bapak, apa ini segala mahal, beras mahal segala macam, sekarang ya sabar, ini alhamdulillah, inilah rezeki dari Allah. Ada perubahan di dalam jiwa kita. Ini secara umum Nabi menjelaskan makna hijrah. Adapun secara khusus kita kembalikan bahwasanya makna dari hijrah ialah al-intiqal, yaitu perpindahan, di mana Nabi SAW melakukan hijrah itu meninggalkan negeri al-intiqalu baladul min baladil syirk ila baladil iman, meninggalkan negeri kufur, negeri syirik kepada negeri iman, ke Madinah, ke Yasrib ketika itu. Karena tidak mungkin lagi bertahan di situ. Tidak mungkin lagi bertahan di situ. Tidak mungkin bertahan. Akhirnya hijrah ke Madinah. Itu sedikit kita bukan untuk membela fatwa, karena sekarang kalau kita lihat peristiwa di Palestina, lalu kalau kami hijrah, siapa yang akan menjaga Palestina? Nabi SAW meninggalkan Baitullah, Mekah, Ka'bah, pindah ke Madinah. Allah yang jaga. Allah akan jaga rumahnya. Sekarang untuk meluruskan saja, dan akhirnya kita lihat bagaimana berpindahnya sebagian dengan bendera putih di media, kita lihat untuk meninggalkan Gaza. Karena
di sanalah pusat peperangan antara Zionis dengan kelompok kaum muslimin di situ. Ini sedikit, bukan membela suatu fatwa, bahwasanya inilah kejadian, bahwasanya janganlah kita khawatirkan tentang bagaimana ini, pilih yang paling aman. Menyelamatkan jiwa itu lebih diutamakan. Adapun tentang bagaimana ini, jauhkanlah perselisihan, dialog atau semacam debat-debat. Yang jelas kita mendoakan seperti tadi, dan doa kita sendiri di solat-solat kita, di sujud kita, dan seandainya ada donasi, jangan sampai kita tidak ikut di dalam berdonasi. Taib. Kemudian hijrah itu senantiasa ada. Hijrah itu senantiasa ada, sebagaimana Nabi SAW menyebut, la tanqati'ul hijrah illa hatta tanqata'at taubah. Tidaklah terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat, dan tidak terputus taubat itu hatta tattala'a asyam ila maghribiha, atau kama qala Rasulullah, dan tidak pintu taubat itu terbuka sebagaimana hijrah itu tetap terbuka. Yang hijrah secara khusus mungkin tidak lagi, karena tidak ada berpindahnya kita dari negeri seperti Nabi SAW dan para sahabat. Adapun hijrah yang umum di dalam hadis ini, yaitu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terbuka sampai hari kiamat. Adapun kiamat kecil bagi kita sampai nyawa di kerongkongan, itu terbuka pintu taubat. Taib, masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian tambahan riwayat dari Tirmizi dan Nasai. Dua orang ini adalah pemilik kitab Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan juga nanti ada Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah. Ada tambahannya, wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang aman manusia. Aman manusia itu darahnya dan hartanya. Itulah orang beriman, yang tidak mengusik darah orang, maksudnya tidak menumpahkan darah, baik itu memukul, membunuh atau segala macam, atau memerangi, membombardir. Itu tidak sifat orang beriman. Kalau kita perhatikan bagaimana keadaan pasukan Israel dengan kaum muslimin, itu Israel bagaimana perlakuannya terhadap tawanan perang. Adapun kaum muslimin bagaimana perlakuannya terhadap tawanan perang? Mereka memberinya makanan, memberinya, tetap menyantuni. Tidak perlakuan seperti orang Zionis tersebut. Kemudian sedikit lagi tambahan dari Imam Baihaqi, salah satu kitabnya yang terkenal, yaitu Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang dari keimanan. Ini alangkah indahnya tulisan beliau, menukilkan 70 cabang lebih keimanan yang beliau nukilkan dalam kitabnya. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang bersungguh-sungguh, orang mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh jiwanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mujahid. Bukan mujahid itu berperang saja dengan di dalam peperangan, tetapi jihad yang paling berat itu adalah jihad dengan melawan hawa nafsu kita sendiri. Sangat berat. Kalau jihad dengan musuh nampak, adapun jihad melawan jiwa kita ini yang susah. Karena peranan musuh yang nyata adalah syaitan. Aduwwum mubin adalah syaitan yang membujuk rayu kita, yang mengundur-undur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang terbatas, kita cukupkan saja pelajaran kita sampai di situ dulu, dan mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu jika ada salah dalam penyampaian. Adapun kebenaran itu adalah mutlak milik Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.